Kita bangun Indonesia Raya, kita bangun Indonesia sejahtera, Indonesia Jaya. Baik, selamat pagi Mama. Pagi Ibu. Masih semangat? Masih Bu. Baik, oke, sekarang kita lanjutkan lagi modul 5 kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia. Kita masuk di sesi 2, pentingnya kesejahteraan lansia. Kita masuk ke langkah yang ketiga, memahami tentang lansia. Saya bisa minta Ibu Unce untuk baca lembar kerja halaman 58. Bisa Ibu. Baik Ibu, mari sama-sama kita dengarkan dari bacaan berikut cerita. Dalam permainan diskusi kasus penangkapan kasus Nenek A, Idol Solati, atas plano, durasi 10 menit, permainan seluruh peserta. Bagi dalam 3 kelompok, langkah-langkah kasus dilakukan membagi peserta menjadi 3 kelompok dan dibalikan lembar kasus Nenek A. Setiap kelompok bertugas mendiskusikan pertanyaan yang menjadi tugas untuk kelompoknya. Pertanyaannya 1. Termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut? Dan kasus Nenek A. Nenek A berumur 76 tahun, suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak 2 orang, semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali, sehingga di rumahnya hanya dapat menantu dan kedua cucunya, serta menantunya sering bersikap tidak sopan terhadap Nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli dan pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Ketika Nenek A sehari-harinya menjaga ruko miliknya, namun akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli orang yang mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangannya. Bahkan terakhir kali si Nenek A tertipu oleh orang yang mengambil barang dagangannya sekitar 3 juta. Memperhatikan kondisi demikian, maka anak-anaknya menyarankan agar si Nenek A berhenti berjualan. Namun Nenek A tidak mau karena lumayan penghasilannya. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya, karena sering berselisih paham. Padahal anak-anak semua sayang kepada nenek tersebut dengan memenuhi kebutuhan nenek, seperti misalnya membeli baju, membawakan makanan, menemani bercerita meski tidak dapat setiap hari. Kadang-kadang Nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan, misalnya menggunakan baju yang sudah tak pantas, sementara baju-baju tertumpuk di lemari. Selain itu ia malas mandi sehingga kadang-kadang badannya agak bau. Nenek A terkadang keras kepala, sulit diberitahu. Tepuk terima kasih untuk Ibu Unce. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih. Yes. Oke, baik, terima kasih buat Mama. Jadi itu tadi cerita tentang kasus Nenek A. Dari kasus Nenek A itu kira-kira apa yang bisa Mama mereka simpulkan? Jadi ini kita bagi dalam 3 kelompok Ada pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut, apa ciri-cirinya. Yang kedua, apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Jika iya, kekerasan apa yang dilakukan oleh anak dan keluarganya? Yang ketiga, kelompok apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak atau keluarga yang terdekat jika menghadapi lanjut usia yang demikian. Ini ada 3 pertanyaan yang saya sudah catat di kertasnya, jadi nanti Mama mereka bisa isi jawabannya di sini. Untuk kelompok pertama bisa dibagikan ke kelompoknya masing-masing. Oke, jadi itu pertanyaannya, Mama mereka bisa jawab di situ. Saya kasih waktu 3 menit. Nanti langsung dijawab saja
Baik mama, waktunya sudah habis. Jadi sekarang saya minta untuk masing-masing kelompok perwakilannya untuk membacakan hasilnya ya. Dimulai dari kelompok yang pertama. Termasuk lanjut usia seperti apakah nenek tersebut? Nenek ini termasuk lanjut usia tua ibu. Sudah ibu. Ya betul. Terima kasih buat Mama Unce itu untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke kelompok yang berikutnya lagi. Baik ibu, pertanyaan yang kedua, apakah nenek tersebut yang mengalami kekerasan? Ya, dalam cerita ini nenek mengalami kekerasan, yaitu kekerasan kata-kata. Kekerasan yang dilakukan oleh anak-anaknya itu sering dibentak. Nenek ini sering dibentak oleh anak-anaknya, oleh anak mantunya. Terus pertanyaan yang ketiga itu, apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak atau keluarga terdekat atau jauh menghadapi lanjut usia itu yang harus dilakukan anak-anak itu, anak-anak harus sabar, terus Dan tetap menghormati orang tua. memberi kesempatan kepada orang tua untuk punya waktu untuk mandi. Baik, terima kasih mama-mama, jawabannya sungguh luar biasa ya. Jadi itu tadi cerita tentang si nenek A tadinya. Lansia yang sudah mengalami keterbatasan yang kadang-kadang berada di dalam situasi yang kurang nyaman karena hak-haknya dilarang oleh orang-orang yang kurang menyadari keterbatasan dan kebutuhan lansia. Jadi kita sebagai orang pengasuh lansia itu sebagai anak atau cucu harus lebih mengerti dengan lansia kita ya, karena mereka itu terjadi beberapa perubahan emosi mereka, perilaku, tindakan mereka baik secara fisik dengan mentalnya. Jadi kita harus lebih banyak sabar untuk menghadapi mereka. Tindakan orang yang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia. Dan jika lansia mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan lansia baik secara fisik maupun non-fisik, maka itu disebut dengan kekerasan terhadap lansia. Gitu ya Mama ya? Jadi itu salah satu penelantaran dari cerita tadi, itu tuh termasuk penelantaran. Jadi jangan sampai ada yang terjadi di dalam keluarga kita. Kalau ada yang terjadi kita harus segera melaporkan ya. Jadi untuk yang tadi mama mereka bisa lihat ke sini peringkat yang kelima ini. Jadi jawaban mama mereka tadi sudah tepat sekali. Coba kita bacakan yang ini dulu. Saya minta salah satu dari kita untuk membacakan cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya biar kita bisa praktekkan di rumah ya. Silakan salah satu dari kita. Cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. 1. Tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. 2. Bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. 3. Memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. 4. Melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia. 5. Beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan dia mau mandi, apa yang dia mau makan, apa yang dia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Baik, terima kasih untuk Mama Unce. Jadi itu tadi poin-poin cara untuk menghadapi lansia. Jadi kita tetap menghargai dan menghormati orang tua lansia itu sebagai orang tua kita. Kita harus selalu sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia, memberikan kasih sayang, dan kita selalu menjadi pendengar yang baik untuk lansia kita. Melakukan juga pendekatan pribadi, salah satunya dengan misalnya kita meminta nasihat. Jadi itu juga membuat mereka menganggap bahwa mereka masih berarti untuk kita ya. Memberikan kesempatan terhadap apa yang disukai lansia. Jadi kalau dia mau melakukan apa-apa, kita biarkan saja selagi itu tidak membahayakan bagi diri lansia tersebut. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Lansia
hargai, sayangi, dan pahami keinginannya. Terima kasih, selamat pagi.